Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal individu berhadapan langsung seperti saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau melalui alat berupa komputer yang mempunyai fasilitas konferensi jarak jauh, telekonferensi, tatap muka melalui televisi sirkuit tertutup, CCTV. Pidato pengertian adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain, audience, dengan cara lisan. Tujuan terbagi 3. 1. Menyampaikan informasi, informatif. 2. Meyakinkan dan memengaruhi sikap pendengar, persuasif. 3. Menghibur pendengar, rekreatif. Karakteristik 1. Kegiatan penyampaian gagasan. 2. Dengan cara lisan. 3. Menggunakan nalar dan aspek non-kebahasaan. 4. Kepada orang banyak. 5. Dalam suatu acara tertentu. Metode pidato. 1. Metode naskah yaitu pidato yang digunakan untuk pidato resmi dan dibacakan secara langsung. 2. Metode menghafal yaitu naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya bukan untuk dibaca, melainkan untuk dihafal. 3. Metode spontanitas yaitu metode pidato yang tidak dilakukan persiapan pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. 4. Metode penjabaran kerangka yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola, dengan kata lain materi yang disampaikan harus disiapkan garis-garis besar isinya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan, dan metode ini yang sangat dianjurkan. 5. Mengorganisir pidato. Langkah-langkah atau urutan berpidato. 1. Pembukaan berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang hadir dalam suatu acara. 2. Sajian isi merupakan hasil penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Sajian isi perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. 3. Penutup berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan, dan sajian isi juga berisi harapan dan ucapan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam acara yang berlangsung. Etika dalam berpidato. Nilai-nilai yang perlu diperhatikan adalah tidak menyinggung perasaan orang lain, upaya menghargai dan membangun optimisme pendengar, sikap jujur dan terbuka, rasa empati dan persahabatan, DLL. Persiapan pidato. Ada baiknya melakukan persiapan berikut ini. 1. Menentukan maksud pidato. 2. Paham situasi dan latar belakang pendengar pidato secara umum. 3. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. 4. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. 5. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. 6. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. 7. Melatih diri secara oral sebelum menyajikan pidato. Kiat-kiat berpidato. 1. Posisi berbicara seorang pembicara harus sedapat mungkin dilihat oleh semua audiens. Usahakan untuk berdiri agar semua audiens dapat menatap wajah dan penampilan pembicara. 2. Mengatur suara dalam berpidato. Usahakan mengeluarkan suara dengan jelas, tegas, dan nyaring, dan sesuaikan dengan ruang pertemuan, apakah ruang kecil atau aula besar. 3. Volume, intonasi, dan pelafalan pada saat berpidato. Usahakan mengatur volume, intonasi suara, dan pelafalan. 4. Sisipkan humor yang sopan, segar, dan 5. Gerak tubuh. Gerak tubuh seperti tangan, telapak tangan, jari, kepala, raut muka, DLL juga mendukung daya tarik dalam berpidato, namun jangan terlalu berlebihan. 6. Penggunaan alat-alat pelengkap. Seperti mikrofon bila ada letakkan agak jauh dari mulut pada saat bicara agar suaranya bagus. B. Presentasi. Metode presentasi. 1. Reading, membosankan dan tidak efektif, relevan. 2.
Memori Z, dramatis dan impresif namun sulit dan banyak kekurangan. 3. Extemporaneous, ide-ide utama dalam catatan, perlu latihan. Organisasi presentasi. 1. Mengumpulkan dan mengatur informasi. 2. Pembukaan, introduction. 3. Menarik perhatian dan melibatkan audiens, janji, drama, kontak mata, gerakan tubuh, pertanyaan sulit, demonstrasi, sampel, visualis. 4. Memperkenalkan diri, jabatan, kualifikasi sebagai pembicara. 5. Menjelaskan poin-poin utama. Masalah utama, tetap pada ide utama. 5. Care dalam mengorganisasi presentasi, waktu, komponen, kepentingan, kriteria, konvensional. Mempresentasikan laporan. 1. Menyampaikan laporan tidak berarti menyampaikan keseluruhan hasil kegiatan karena selain menghabiskan waktu dan juga akan membosankan. 2. Jalan keluarnya adalah dengan menyampaikan pokok-pokoknya saja, terutama yang menyangkut proses dan hasil-hasilnya, sajikan secara berurutan. Kalau itu hasil penelitian, maka bagian utama yang harus disampaikan meliputi pendahuluan, langkah-langkah pengumpulan data, kesimpulan. C. Analisis audiens. 1. Cara mengembangkan profil audiens. Berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens? Audiens dalam jumlah besar tentu saja akan menunjukkan perilaku berbeda dengan audiens yang berjumlah sedikit sehingga untuk menghadapnya diperlukan teknik komunikasi yang berbeda pula. Bentuk dan format penulisan materi yang akan disampaikan juga ditentukan oleh jumlah audiens. Siapa audiens? Bila audiens yang dituju lebih dari satu orang, komunikator perlu mengidentifikasi siapa di antara mereka yang memegang posisi kunci, posisi penting, seperti mereka yang memiliki status organisasional tinggi. Reaksi audiens. Setelah mengetahui siapa yang menjadi audiens, perlu diketahui komposisi audiens adalah orang-orang yang tidak suka berdebat atau kurang kritis. Bagaimana tingkat pemahaman audiens? Ketika menyampaikan pesan-pesan, latar belakang audiens seperti tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman juga perlu diperhatikan. Jika komunikator dan audiens memiliki latar belakang jauh berbeda, perlu diputuskan terlebih dahulu seberapa jauh audiens tersebut dididik. Bagaimana hubungan komunikator dengan audiens? Jika komunikator adalah orang yang belum dikenal oleh audiens, audiens harus dapat diyakinkan sebelum presentasi disampaikan. Komunikator dengan penampilan yang meyakinkan akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan dan menyimak pembicaraannya, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. 2. Cara memuaskan kebutuhan informasi audiens. Ada 5 tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu temukan, cari yang diinginkan oleh audiens, antisipasi terhadap pertanyaan yang tak diungkapkan, berikan semua informasi yang diperlukan, yakinkan bahwa informasinya akurat, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. 3. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Tetapi, pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut perlu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. D. Melibatkan khalayak audiens. Libatkan emosi audiens. Dengan cerita yang interaktif kita secara tidak langsung telah membawa mereka dalam imajinasi mereka sendiri. Buat audiens bergerak. Jika melakukan presentasi dalam durasi singkat mungkin tidak masalah jika membiarkan audiens duduk terus sampai akhir presentasi, tapi kalau durasinya lama ada baiknya memikirkan cara tepat untuk membuat audiens bangkit dari tempat duduknya seperti senam otak, game, simulasi atau cara lain.
Ajukan pertanyaan. Perlu dipahami presentasi itu komunikasi dua arah antara pembicara dan audiens, maka dari itu ajukanlah pertanyaan kepada audiens yang menunjukkan pembicara sangat peduli dengan apa yang mereka pikir dan rasakan. Lakukan jajak pendapat. Cara ini bisa dilakukan dengan cara melakukan jajak pendapat singkat mengenai suatu isu dari topik yang pembicara sampaikan. Melibatkan dalam diskusi. Gunakan webinar. Alat bantu visual dan audio visual. Telepon adalah media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antar personal atau individu. Pertemuan adalah jenis media komunikasi audio visual yang bersifat langsung. Wawancara adalah media komunikasi visual karena komunikasi berlangsung dengan tatap muka dan dua arah. Komunikasi ini lebih banyak digunakan dalam organisasi secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Kunjungan adalah komunikasi audio visual dalam suatu kelompok. Jenis media komunikasi ini lebih menitik beratkan pada hubungan antar manusia. Video conference adalah jenis media komunikasi audio visual yang secara langsung tergantung dengan jaringan internet. Keuntungan dan kelemahan media visual, penglihatan, dan media audiovisual, pendengaran penglihatan. Media visual. Keuntungan. 1. Informasi yang disampaikan lebih jelas. 2. Biaya pembuatannya relatif murah. 3. Pelaksanaannya dapat menghemat tenaga. 4. Pembuatan dan penggunaannya lebih murah. Kelemahan. 1. Perlu waktu untuk menafsirkan pengertiannya. 2. Menimbulkan rasa bosan atau jenuh. 3. Menimbulkan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Media audiovisual. Keuntungan. 1. Pemakaiannya tidak membosankan. 2. Hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. 3. Informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. 4. Informasi yang disediakan dapat diterima sesuai dengan kenyataannya. Kelemahan. 1. Suaranya terkadang tidak jelas. 2. Pelaksanaannya perlu waktu cukup lama. 3. Pelaksanaannya memakan tempat yang cukup luas. DLL. Negosiasi. Apa itu negosiasi? Apa pentingnya negosiasi? Negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua orang, kelompok atau lebih, di mana mereka saling share perhatian dan minat untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan. Mengapa kita melakukan negosiasi? Apa yang diinginkan oleh kelompok yang satu tidak dibutuhkan oleh kelompok yang lain, beda kebutuhan. Negosiasi adalah fakta kehidupan bagi siapapun yang terjun di dunia bisnis. Manfaat bila kita mau mengasah kemampuan negosiasi. Orang yang memiliki kemampuan negosiasi lebih mampu mengontrol situasi dirinya maupun bisnisnya. Negosiasi adalah cara yang lebih baik untuk mencapai solusi, dibandingkan penyelesaian atau penuntutan secara hukum atau jalan damai, arbitrase. Membantu pihak-pihak yang terlibat untuk tidak hanya mencapai pemecahan masalah, namun juga mempertahankan dan meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Mengurangi stres dan frustrasi yang biasanya terjadi akibat adanya konflik. Strategi negosiasi. Terdapat dua pendekatan atau strategi dalam bernegosiasi. A. Integrative Bargaining Strategy (IBS), strategi tawar-menawar yang integratif. B. Distributive Bargaining Strategy (DBS), strategi tawar-menawar yang distributif. Untuk perbedaan IBS dan DBS bisa dilihat di tabel berikut. 5 tahap negosiasi. 1. Persiapan dan perencanaan. Rumuskan apa keinginanmu dan mengapa. Tetapkan BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Buat kerangka tujuan. Ciptakan strategi. 2. Menetapkan peraturan dasar. Susun agenda. Buat persetujuan tentang standar peraturan yang objektif. Tetapkan apa yang akan dilakukan bila persetujuan tidak tercapai. Diskusikan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama diskusi berlangsung. 3. Jelaskan dan beri alasan tentang kondisi kita.
Jelaskan apa pokok perhatian kita. Gunakan kerangka untuk meyakinkan tentang kondisi kita. Ajukan pertanyaan untuk memahami pokok perhatian pihak lain. Sampaikan informasi dua yang relevan untuk mendukung kondisi kita. 4. Perundingan dan pemecahan masalah. Fokuslah pada permasalahan bukan pada orangnya. Fokus pada pemecahan masalah ke depan bukan mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu. Buatlah opsi dua yang mendukung keuntungan bersama, biasakan selalu sikap win-win. Jika harus memilih, tentukan pilihan berdasarkan kriteria atau prinsip dua yang objektif. 5. Penutup dan implementasi. Sampaikan secara verbal kesimpulan tentang apa yang telah disepakati. Ulangi kembali poin-poin kunci untuk memastikan persamaan pemahaman. Tuangkan kesepakatan dalam bentuk tulisan. Bacalah dengan teliti hasil kesepakatan untuk memastikan kejelasan komitmen yang disepakati. Pastikan semua pihak menandatangani hasil kesepakatan. Cara negosiasi yang efektif. Tuangkan dalam tulisan, scripting. Negosiasi adalah sebuah aktivitas perusahaan yang serius yang membutuhkan perhatian, waktu, penelitian dan perencanaan yang baik. Salah satu cara terbaik untuk perencanaan adalah membuat script. Semakin baik persiapan kita, makin besar kesempatan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan tawarkan. Buat kerangka, framing. Kerangka adalah sudut pandang atau perspektif yang akan kita bawa dalam interaksi negosiasi. Manfaat framing adalah membantu kita fokus pada prioritas yang akan kita capai. Managing. Setiap negosiasi sebenarnya adalah sebuah pengelolaan, managing, yang meliputi diri sendiri, harapan, waktu pelaksanaan, cara pendekatan pada situasi, dan perasaan-perasaan kita terhadap orang lain. Situasi khusus dalam negosiasi. Negosiasi yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat berperan sebagai A. Mediator, yaitu pihak ketiga yang netral, berperan sebagai penghubung, namun tidak punya kepentingan dengan hasil kesepakatan. B. Arbitrator, penengah, yaitu pihak netral yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak yang bernegosiasi. C. Konsiliator, pendamai, pihak yang dipercaya berperan untuk memastikan aliran informasi yang akurat berjalan lancar. Konsiliator tidak menetapkan aturan, tetapi memberi masukan tentang cara menyikapi kesepakatan yang telah dicapai dan cara meninjau informasi-informasi yang telah dipresentasikan. D. Konsultan, yaitu pihak netral yang tugasnya membimbing dan memberi masukan pihak yang bernegosiasi tentang kemampuan dan teknik negosiasi. Situasi khusus dalam negosiasi. Negosiasi global. Negosiasi dengan perusahaan asing membutuhkan persiapan yang hati-hati. Kenali perbedaan budaya dan yang ada. Kuncinya tetap menyampaikan apa yang kita inginkan dan mengapa, dan tetap memperhitungkan bedanya. Kita masih harus memperhitungkan pengetahuan kita tentang kebiasaan dan adat partner negosiasi kita untuk menetapkan strategi. 8 hal yang harus diperhitungkan dalam negosiasi global. Nama, titel jabatan, waktu, kostum, perilaku, komunikasi, pemberian hadiah bingkisan, makanan dan minuman.